Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil, saya dari kelas 12 ME 1 dan saya di sini akan menceritakan tentang sejarah pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII. Sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam DITII di Jawa Barat mencapai puncak aksinya pada 7 Agustus 1949. Sekar Haji Marijan Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Reville pada 17 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Karena salah satu keputusan penting dari perjanjian ini adalah disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Garis demarkasi ini disebut dengan garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan isi perjanjian Reville, Republik Indonesia harus mengosongkan kantong gerilya yang berada di jangkauan garis demarkasi Van Mook. Pemerintah Indonesia menarik 20.000 pasukan divisi Siliwangi yang berada di Jawa Barat. Selanjutnya, pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution tersebut melakukan perjalanan ke Jawa Tengah yang masih dikuasai Republik Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Long March Siliwangi. Kartosoewirjo yang merupakan pemimpin Laskar Hizbullah yang berkuasa di daerah pedalaman Jawa Barat berpendapat keluarnya pasukan divisi Siliwangi sama artinya dengan menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada pihak Belanda. Kartosoewirjo menolak memundurkan pasukannya ke Jawa Tengah mengikuti divisi Siliwangi. Ia memilih tetap tinggal di pedalaman Jawa Barat bersama pengikutnya. Dan saat itu Kartosoewirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat untuk mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Bulan Februari 1949 dibentuk Tentara Islam Indonesia atau TII serta pengangkatan Raden Oni sebagai panglimanya di Parahyangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pengudusan Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII hadir dalam forum tersebut. Upaya pendirian negara Islam Indonesia di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosoewirjo dan kawan-kawannya rupanya tidak mendapat informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Romroyen dan konferensi meja bundar. Tokoh Islam Indonesia yaitu Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirimkan surat kepada Kartosoewirjo perihal perkembangan kondisi terbaru. Namun surat yang ditulis pada tanggal 4 Agustus 1959 itu tidak sampai seperti yang diperkirakan. Karena tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosoewirjo akhirnya mencapai puncaknya. Proklamasi hadirnya negara Islam Indonesia sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam. Demikian bunyinya, ditutup takbir dan tanda tangan Kartosoewirjo. Negara Islam Indonesia dalam maklumat pemerintah nomor 2/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1949 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosoewirjo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan negara Islam Indonesia. Sahabat masa remaja Soekarno ini
merangkai konsep untuk membentuk konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Selain itu, dalam susunan pemerintah negara Islam Indonesia, ada wakil imam yang diisi oleh Karman. Terdapat juga Menteri Dalam Negeri dan Penerangan yang posisinya dijabat Sanusi Partawijaya dan Taha Arsyad. Terakhir, ada posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan, yakni Udin Kartasasmitra, Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. Negara Islam Indonesia bertahan belasan tahun dengan gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, pengaruh DITI ini berhasil menyebar ke beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pengaruh DITI di Jawa Tengah berpusat di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan DITI di wilayah tersebut dipimpin oleh Amir Fatah. Pengaruh DITI juga masuk ke wilayah Kebumen melalui seorang tokoh bernama Kiai Muhammad Mahfuz, atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Sumolangu. Gerakan DITI di Jawa Tengah memiliki kekuatan yang cukup kuat karena didukung oleh Batalion 426. Gerakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kar Muzakkar. Pada tahun 1952, Kar Muzakkar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Sementara itu, gerakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh mantan anggota TNI bernama Ibnu Hajar. Seperti Kar Muzakkar, Ibnu Hajar juga menyatakan gerakannya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo di Jawa Barat. Gerakan DITI di Aceh berkembang di bawah kepemimpinan Daud Bereuh. Ia merupakan mantan gubernur militer daerah istimewa Aceh pada masa agresi militer Belanda I. Pemberontakan ini ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat, dan akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas untuk memantau pergerakan DITI sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Penumpasan gerakan DITI ditandai dengan pelaksanaan Operasi Baratoyuda pada 1 April 1962. Pelaksanaan operasi militer tersebut menyebabkan satu persatu pimpinan DITI menyerahkan diri. Penyerahan diri sejumlah tokoh sentral DITI dimanfaatkan Kolonel Abdul Haris Nasution untuk menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat Indonesia Pasukan Gabungan Rakyat Berantas Tentara Islam atau Pagar Betis. Dalam strategi tersebut, pasukan pemerintah Indonesia menghimpun keterangan dari para pemimpin DITI yang telah tertangkap. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Tertangkapnya Kartosuwiryo tidak mengakhiri upaya pemerintah Indonesia untuk menumpas gerakan DITI. Pemerintah tetap berupaya melenyapkan pengaruh DITI di berbagai daerah. Penumpasan gerakan DITI di wilayah Jawa Tengah dilancarkan melalui Operasi Merdeka Timur dan Gerakan Banteng Nasional atau GBN. Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sementara itu GBN dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bahrun, dan Letkol Ayani. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada
kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.